Rencana Anda mungkin bisa gagal dan seringkali kita mengalami kegagalan. Tapi rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Jadi kita tidak perlu takut, khawatir, pesimis dan kecewa jika keadaan tidak bersahabat. Yang kedua, alasan kita menerima kesukaan yang besar di tengah persoalan karena rencananya tidak pernah gagal. Natal itu berbicara tentang rencana Allah yang sempurna. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah bernubuat bahwa seorang putra akan diberikan untuk kita. Dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemberian ada di atas bahunya. Dan namanya disebut seorang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, di tengah-tengah bangsa Israel sedang ditawan di Babel, mereka tiba-tiba mendapatkan pesan Tuhan bahwa mereka akan mengalami di mana ada Raja damai. Mereka akan mengalami ada Allah yang perkasa. Mereka mengalami ada penasehat yang ajaib dan Bapa yang kekal. Mereka menjadi punya harapan dan ini diberikan untuk kita juga. Dan yang menarik, ada 5 nubuatan tentang Yesus. Yang pertama, nubuatan tentang kelahiran Yesus sudah digenapi. Yang kedua, nubuatan tentang kehidupan Yesus juga sudah digenapi. Yang ketiga, nubuatan tentang kematian Yesus juga sudah digenapi. Yang keempat, nubuatan tentang kebangkitan Yesus juga sudah digenapi. Yang kelima, nubuatan tentang kenaikan Yesus juga sudah digenapi. Tinggal satu nubuatan, yang keenam, yang belum digenapi, yaitu nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Kalau nubuatan yang kelima sudah digenapi, maka yang keenam akan segera digenapi. Allah kita adalah Allah yang menggenapi rencananya. Allah bekerja dengan rencana yang luar biasa. Dan rencana Allah tidak pernah gagal. Janji Tuhan itu ya dan amin. Alkitab berkata kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Jika Tuhan sudah mengangkat, tidak seorang pun dapat merendahkannya. Semua itu membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Rencana Anda mungkin bisa gagal dan seringkali kita mengalami kegagalan. Tapi rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Jadi kita tidak perlu takut, khawatir, pesimis dan kecewa jika keadaan tidak bersahabat. Yesus, di mana yang tujuan datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia, baru lahir saja sejak baby udah mau dibunuh sama Raja Herodes. Tapi Tuhan meluputkannya sampai Raja Herodes mati, Yesus hidup selama-lamanya. Yesus yang mau dibunuh oleh para imam, tapi belum waktunya. Yesus hilang beberapa kali, mereka gak bisa tangkap Yesus. Yesus yang dibunuh oleh mereka karena kebencian, ternyata Yesus yang sama bangkit di hari ketiga. Tujuannya untuk menggenapi rencana Bapa dan nubuatan firman Tuhan dalam perjanjian lama, bahwa dia datang untuk menebus, menjadi Raja damai, Allah perkasa, Immanuel. Luar biasa. Rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh siapapun, termasuk dengan cerita Yusuf, di mana ada visi akan jadi pemimpin untuk menyelamatkan keluarganya dan dunia ini dari krisis pangan. Walaupun kakak-kakaknya tidak suka, coba mau membunuh Yusuf, tapi Yusuf tetap hidup. Walaupun dia dibuang, disumur, dijual jadi budak, dia tetap hidup. Malah dipromosikan oleh keluarga Potifar, bekerja di sana, tapi juga dijebloskan sama Potifar dalam penjara. Justru di situ Yusuf tetap bergaul sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Semakin orang jahat sama Yusuf, semakin Tuhan menyatakan kebaikannya. Semakin orang merendahkan Yusuf, semakin Tuhan mempromosikannya. Akhirnya visi itu terjadi. Yusuf jadi pemimpin besar, dan Yusuf menyelamatkan keluarganya dan dunia dari krisis pangan. Nubuatan itu tergenapi. Tidak ada yang mampu menggagalkan rencana Tuhan. Itu sebabnya jangan down sama orang-orang jahat sama kita. Jangan kecewa sama mereka. Terus ampuni, terus berkati. Apapun kesulitanmu, sakit penyakitmu, kekuranganmu, kegagalanmu, tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan yang baik dan sempurna dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, Musa pernah mengalami kegagalan, di mana dia pernah membunuh orang Mesir dan dia lari dari Mesir ke padang gurun. Visinya mati 40 tahun di padang gurun, hanya cuma mengembalakan kambing domba. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau cuma kerja yang mengembalakan kambing domba? Tapi ketika Tuhan pulihkan, dia jadi pemimpin besar bangsa Israel yang paling spektakuler, bikin mujizat yang aneh-aneh. Daud pernah mengalami kegagalan,
yaitu jatuh dalam dosa. Tapi apa yang terjadi ketika Daud bangkit? Tuhan pulihkan dia dan dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Justru dari Daud lahirlah sang juru selamat. Petrus pernah gagal juga, yaitu menyangkal Yesus dan tinggalkan Yesus. Udah meninggalkan Tuhan, udah murtad. Tapi Petrus kembali sama Tuhan. Tuhan pulihkan dan menjadi rasul yang paling melakukan banyak mujizat. Jadi tidak ada seorang pun yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah Natal. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.